di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang tokoh besar, Bapak Dr. Rizal Ramli, yang wafat pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat pada 2 Januari 2024 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah menerima amal baik Bapak Dr. Rizal Ramli dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan keluarga yang ditinggalkan, insya Allah tetap sabar dengan kesabaran yang besar, menerima penuh dengan keimanan ujian cobaan yang besar ini. Dan saya secara emosional tentu merasa terkejut ya, karena pernah saya diundang secara khusus oleh Rizal Ramli, dan ini rupanya wawancara yang pernah saya muat di Pesantren Jolali itu rupanya dimuat juga oleh channel Dr. Rizal Ramli setahun yang lalu. Kita lihat ya, judulnya ada tamu tukang donat salah sebut namanya malah dibikin banyak ketawa. Ini judulnya, kita klik ya. Siapa yang bolak-balik? Mas Yudi, aku tuh suka ganti Yudo Prakoso. Yudi Pramuko. Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya dimuat ulang oleh channel Pesantren Jolali Dr. Rizal Ramli. Jadi awalnya satu hari Senin waktu saya baru saja goreng fried chicken dengan merek The Pram ya. The Pram Chicken, saya jualan fried chicken 8.000 baru goreng 1 kilo. Itu tiba-tiba masuk dari Ibu Arum. Intinya Bapak, katanya, dia nyebut Bapak.
saya nggak tahu yang disebut Bapak itu sebenarnya Rizal Ramli. Bapak ingin ketemu, katanya, ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya kan malas untuk keluar-keluar dari rumah ya, apalagi ke Jakarta. Terus akhirnya saya tanya, saya susah jawab, susah nolaknya, tapi lagi cari cara bagaimana saya tidak bisa memenuhi undangan Bapak yang disebut Bapak itu. Saya tanya, Bapak itu siapa? Apakah ibu istrinya? Oh bukan, saya stafnya. Maksudnya sekretaris ya. Terus saya tanya, Bapak itu siapa yang mau ngomong? Dia bilang, Bapak dulu pernah jadi Menko di zaman Presiden Gus Dur. Saya langsung kaget. Wah pasti Rizal Ramli. Itu saya bilang, maksudnya Pak Rizal Ramli? Iya, ya udah kalau gitu insya Allah saya mau datang, mau belajar. Akhirnya dikasih waktu sama Bu Arum hari Rebu jam 2 katanya. Jam 3 lah. Saya datang jam 2 bersama anak saya. Dan inilah wawancara 45 menit itu dengan Pak Rizal Ramli. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya di rumah, kita manggilnya Bung, Pak apa Bang? Boom aja. Bung. Lebih demokratis. Kemungkinan jadi presiden bisa. Tapi Amin. kalau Bang, paling gubernur. Kalau kita manggil Pak, sama-sama tua. Jadi beda 7 tahun ya waktu itu. Ini wawancara hari Rebu bulan Juni ya 2022 ya. Jadi almarhum Rizal Ramli itu lahirnya 10 Desember ya di Padang tahun 1954. Jadi ketika wawancara ini usia Rizal Ramli itu adalah 68 tahun. Sedangkan saya usianya 61 tahun ya. Karena saya lahir 1961 ya. Jadi beda 7 tahun ini. Dua orang tua ini, Masya Allah. Saya merasa bersyukur ya. Kata Rizal Ramli, kenapa saya diundang? Karena ya begitulah, udah diamati katanya sebelum COVID, tapi karena COVID nggak jadi. Jadi dia tertarik dengan YouTube ya, dengan narasi-narasi dari tukang donat. Dia pengen kenalan kira-kira gitu. Dan inilah terjadi ya. Kenangan dengan siapa? Rizal Ramli ya. Jadi ini Bung Rizal ya, Masya Allah, saya terima kasih pertama ya, sudah diundang. Ya. Sebenarnya ngapain sih ngundang saya? Aku itu perhatiin YouTube-nya Mas Yudi Prakoso. Pramuko. Pramuko. Oh, aku nambahin aja biar Prakoso gitu. Ngeles. Ternyata asik, iya kan? Walaupun kadang-kadang kepanjangan, tapi pokoknya asik lah. Ya hiburan, ya juga konten. Terus udah lama pengen ketemu, cuman karena COVID mundur terus. Tapi aku seneng banget, ternyata arek-arek Malang. Wah kalau ini mah gilanya sama sama kita. Itu ya kenangan saya yang mungkin sangat mengesankan ya. Ini wawancara kemudian berlangsung sekitar 45 menit ya. Dengan HP dan boya pengeras suara seperti ini yang murah 100.000 dan pakai tripod ya, nggak pakai kamera HP. HP ini juga kalau nggak salah iya HP ini yang sedang rekam saya sekarang. Dan tentu posisi saya adalah tidak bersikap kritis begitu dalam pertanyaan-pertanyaan karena saya bukan wartawan tapi lebih banyak menggali, memancing atau ya ingin tahu lebih jauh tentang pandangan-pandangan Rizal Ramli terhadap satu masalah ya, tanpa harus melakukan challenge ya, satu counter attack atau side argument, tapi sekedar menampung ya. Dan dari sini kemudian kita ke ruang belakang
ruang belakang mejanya panjang, rupanya meja tempat pertemuan para aktivis, karena seluruh aktivis demonstrasi suka dirancang di situ. Dan kemudian Ibu Arum yang sekretarisnya selama 25 tahun itu sudah lama mendampingi Pak Rizal Ramli, itu memberikan apa, bukan makan tetapi kita makan apa itu, potongan-potongan mangga dan juga minum. Saya lupa minum apa tapi enak ya. Sambil berbicara, sambil direkam juga setelah saya izin ke Bang Rizal Ramli ya. Dan tentu saja yang tidak pernah saya lupakan, karena profesi saya selain tukang donat waktu itu tukang bubur, dan kemudian yang terakhir dalam posisi saya sebagai penjual ayam goreng fried chicken The Pram yang 8.000 satu potong. Itu akhirnya dengan izin Allah setelah acara selesai ngobrol-ngobrol santai itu ditemani dengan anak saya yang saya ajak, Muhammad Wildan Al Fajri, yang memang merancang apa namanya itu Pesantren Jolalis sejak tahun 2012. Saya nggak ngerti, pokoknya dia yang bikin semuanya, yang daftarkan ke YouTube juga ya. Akhirnya Bang Rizal Ramli dengan pakai sendal yang tipis itu masuk kamar dan keluar membawa amplop. Setelah saya buka, amplopnya itu begitu tebalnya sehingga tidak bisa ditutup ya, dan memberikan begitu aja sebagai hadiah ya, nggak ngomong apa-apa buat apa gitu waktu itu. Pokoknya isinya alhamdulillah sekitar 7 juta apa 7 juta setengah. Tentu saja keluarga saya kumpulkan dan heboh karena dapat duit sebanyak itu. Biasanya kan kalau laku fried chicken itu paling 10-20 ya. Ya dapat duit 80.000, 100.000 gitu. Ini dapat uang hari itu 7,5 juta. Masya Allah. Ya moga-moga ya kita kembali doakan ya jasa-jasa Rizal Ramli yang sudah begitu banyak untuk membangun negeri ini dan memberikan arah negeri ini ya, dengan ilmunya, dengan kecakapan intelektualnya dan juga keberaniannya mengambil keputusan-keputusan sehingga banyak unit-unit bisnis atau lembaga-lembaga yang dipimpinnya waktu itu mengalami peningkatan secara signifikan dan tidak mengalami kerugian seperti PLN, seperti Bulog, seperti yang lain-lain. Kita tentu tidak bisa melupakan jasa-jasa itu ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah ya, mengampuni dosa-dosa dari Bang Rizal Ramli dan juga menerima amal solehnya dalam turut membangun wajah Indonesia modern kita, Indonesia yang demokratis dan Indonesia yang lebih adil. Semoga ada manfaatnya. Selamat jalan Bang Rizal Ramli. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum istri saya, Ibu Hera. Ibu Hera